never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 금주의 강타 표성조 살아납니다. Megawati Hangestri Pertiwi kembali tampil gemilang saat membela Red Sparks usai cedera dan absen dalam beberapa laga sebelumnya. Kehadiran Megawati membawa angin segar bagi timnya dan berhasil memutus 4 kekalahan beruntun di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, mengakui pengaruh besar kembalinya Megawati. Menurutnya, keberadaan bintang voli putri Indonesia itu menjadi kunci penting dalam keberhasilan Red Sparks kembali ke jalur kemenangan. Saya pikir kami bisa menang karena para pemain akhirnya mengatasi krisis. Mega cedera, dan Yeom Hye-san juga melewatkan satu pertandingan karena cedera, kata Ko Hye-jin dikutip dari Sporky, Minggu, 24 November 2024. Dalam laga ketiga putaran kedua yang berlangsung di Jangchung Arena, Seoul, Sabtu, 23 November 2024, Red Sparks berhasil menaklukkan GS Chalters dengan skor 3-2. Hasil tersebut sekaligus menjadi pemutus tren buruk Red Sparks setelah sebelumnya mengalami 4 kekalahan beruntun, 2 kali dari Pink Speeders dan 2 kali dari Hillstatte. Megawati tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Jember itu mencatatkan 23 poin, menjadikannya top skor tim di laga itu. Penampilan gemilangnya ini tak hanya membantu Red Sparks meraih kemenangan, tetapi juga semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Liga Voli Putri Korea musim ini. Prestasi Megawati semakin bersinar karena yakini menjadi pencetak skor terbanyak sementara di Liga, menggeser legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Kini, Megawati Hangestri menempati posisi ketiga dalam daftar top skor sementara Liga Voli Korea dengan 191 poin, hanya terpaut 9 poin untuk mencapai 200 poin. Torehan ini menempatkannya di atas legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, yang bertengger di posisi ke-9 dengan torehan 155 poin. Rekor tersebut membuat Megawati menjadi sorotan, tak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Ko Hye-jin optimis menatap laga-laga mendatang. Kita akan melihat penampilan yang lebih baik di masa depan, saat para pemain kembali dari cedera. Itu akan terjadi, ujar Ko Hye-jin. Ia juga berharap kembalinya Megawati dan pemain lainnya yang cedera akan membawa tim kembali ke performa terbaik mereka. Saat ini, Red Sparks mengemas 12 poin dari 9 pertandingan dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Mereka tertinggal 6 poin dari IBK Altos yang berada di peringkat ketiga. Namun, dengan performa impresif Megawati dan kembalinya pemain-pemain kunci lainnya, Red Sparks memiliki peluang besar untuk memperbaiki posisinya di sisa musim. Selanjutnya, Red Sparks akan menjamu Pepper Savings Bank pada Rabu, 27 November 2024. Dengan momentum positif yang ada, kemenangan menjadi target realistis untuk terus mendongkrak posisi di klasemen. Top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 usai Red Sparks pemalukan GS Chalters, di mana Megawati Hangestri yang mampu tampil heroik tinggal selangkah lagi tembus 200 poin. Duel dua tim putri antara GS Chalters versus Red Sparks di putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah rampung pada Sabtu, 23 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Red Force akhirnya mampu menang dramatis dari tuan rumah lewat 5 set dengan skor 3-2 di Jangchung Arena Seoul, Korea Selatan. Torehan ini tak hanya memberikan perubahan dalam klasemen, namun juga posisi di daftar top skor sementara V-League awal musim ini. Pada pertandingan tersebut, meski kalah namun Giselle Silva menjadi pencetak angka terbanyak dengan menyumbang 32 poin. Kemudian disusul oleh Stephanie Weiler dengan 29 poin, lalu ada Lee Jo-ah dengan 6 poin pada laga ini. Sedangkan dari tim tamu ada Megawati Hangestri yang mampu tampil heroik dan menjadi pencetak angka terbanyak untuk Red Sparks. Megatron tercatat mengemas 23 poin dengan attack success rate sebesar 38,9%, lalu ada Pyo Sung-ju dengan 16 poin, Park Eun-jin dengan 14 poin dan Vanja Bukilic dengan 13 poin. Hasil ini pun membuat Megawati Hangestri kembali melesat ke posisi ketiga dengan 191 poin, di mana ia tinggal selangkah lagi tembus 200 poin. Sedangkan Giselle Silva juga tak kalah gemilang di mana ia naik beberapa tangga dan kini menempati posisi kelima dengan 181 poin, selisih 10 angka saja dari Megawati.
Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Megawati Hangestri yang kembali bermain berhasil membawa Red Sparks meraih kemenangan atas GS Chalters. Pertandingan antara GS Chalters versus Red Sparks di lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Sabtu, 23 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Hasilnya tim asuhan Ko Hye-jin itu berhasil meraih kemenangan atas GS Chalters lewat full set dengan skor 3-2 di Jangchung Arena Seoul, Korea Selatan. Megawati Hangestri yang diturunkan dalam laga ini setelah sempat absen dalam satu pertandingan karena cedera paha nyatanya mampu membantu timnya meraih kemenangan. Pada set pertama, Mega sempat tampil apik dan bahkan mengemas 3 poin beruntun untuk tim berjuluk Red Force tersebut. Namun setelah itu, GS Chalters tak mau kehilangan poin lagi sehingga beberapa serangan mampu diblok oleh Giselle Silva maupun Stephanie Weiler. Alhasil sang tuan rumah pun mampu mengamankan set pertama 1-0 usai unggul 25-18 dari Red Sparks. Pada set kedua, pertandingan ketat pun disuguhkan di mana kedua kubu saling kejar satu sama lain dan bahkan menikung. Namun kali ini anak asuh Ko Hye-jin berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 karena unggul tipis dengan skor 26-24 atas GS Chalters. Pada set ketiga, pertandingan sengit masih berlanjut. Poin-poin kecil yang diraih oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan tak mampu membuat mereka membalikan kedudukan. Pasalnya Giselle Silva dan kolega mampu mengamankan set ketiga 2-1 usai menang 25-20 dari Red Sparks. Pada set keempat juga masih sama, di mana kedua kubu saling mengejar poin satu sama lain. Red Sparks membuka asa untuk membawa pertandingan ke full set, namun mereka beberapa kali terkejar dari sang tuan rumah. Meski demikian akhirnya menyamakan kedudukan 2-2 usai menang tipis 26-24. Berlanjut pada set kelima, tim berjuluk Red Force itu langsung tancap gas demi bisa meraih kemenangan di laga ini. Sempat mendapatkan perlawanan kuat meski memimpin, namun Red Sparks akhirnya menang dramatis 3-2 usai unggul 15-9. Setelah ini Red Sparks akan kembali unjuk gigi melawan I-Papers pada 27 November 2024 mendatang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, tidak bisa bermain saat Red Sparks menjamu Pink Speeders pada lanjutan V-League musim 2024-2025 putaran kedua pada hari Rabu, 20/11/2024. Megawati Hangestri kabarnya harus absen karena mengalami cedera otot paha seusai laga menghadapi Hyundai Hillstate. Hal itu membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, harus memutar otak menambal posisi yang ditinggalkan Megawati Hangestri. Dengan pemain yang tersedia, Ko Hye-jin memutuskan untuk memainkan Lee Seon-woo untuk menggantikan Megawati Hangestri. Namun sayang, performa Lee Seon-woo masih belum bisa menggantikan peran dari Megawati Hangestri. Penampilan Lee Seon-woo pada laga kontra Pink Speeders dinilai masih belum sebaik Megawati Hangestri. Red Sparks pun harus menelan pil pahit dengan kalah dari Pink Speeders yang belum terkalahkan sejak pertandingan pertama. Tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea itu berhasil membungkam Red Sparks 3 set langsung. Pink Speeders sukses melibas Red Sparks dengan skor 0-3. Itu merupakan kekalahan keempat secara beruntun untuk Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini. Seusai laga, pelatih Red Sparks pun mengungkapkan salah satu faktor yang membuat timnya kalah dari Pink Speeders. Melansir dari laman The Spike, Ko Hye-jin menilai jika absennya Megawati Hangestri jadi salah satu hal yang membuat Red Sparks kalah. Bukan tanpa alasan, Ko Hye-jin mengatakan jika tanpa kehadiran Megawati Hangestri, daya serang Red Sparks berkurang. Itu adalah pertandingan di mana saya merasakan ketidakhadiran Mega. Saya tidak bisa bermain dari kanan ketika melakukan serangan, kata Ko Hye-jin. Pernyataan tersebut seakan membuktikan betapa pentingnya peran dari Megawati untuk Red Sparks musim ini. Meski begitu, Ko Hye-jin mengungkapkan jika Megawati Hangestri kemungkinan akan bermain pada pertandingan selanjutnya. Mega tidak mengikuti permainan ini untuk mengikuti permainan berikutnya. Mega mengatakan dia akan bersiap untuk bermain di game berikutnya, terang Ko Hye-jin. Selanjutnya, Red Sparks akan berjumpa dengan GS Chalters pada hari Sabtu, 23 November 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabar buruk datang dari Megawati Hangestri yang kini sedang melakoni musim keduanya di V-League bersama Red Sparks. Tim voli putri asuhan Ko Hye-jin, Red Sparks kembali menelan kekalahan, kali ini dengan skor 0-3 dari Pink Speeders dalam lanjutan Liga Bola Voli Korea Selatan di Gimnasium Chungmu, Rabu, 20 November 2024 lalu. Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Red Sparks, sementara Pink Speeders memperpanjang rekor sempurna mereka menjadi 8 kemenangan dan semakin kokoh di puncak klasemen. Melansir dari Naver, Ko Hye-jin memutuskan untuk tidak menurunkan Megawati Hangestri karena cedera otot paha yang dideritanya.
Megawati, yang merupakan salah satu andalan tim, mengalami masalah ini sejak pertandingan melawan Hyundai Hillstate pada 16 November 2024 lalu. Otot paha Mega sedikit sakit. Jika ia melakukannya secara berlebihan, itu dapat menyebabkan masalah dalam pertandingan yang panjang. Jadi kami memutuskan untuk tidak membiarkannya bermain demi melindungi pemain tersebut, ujar Ko Hye-jin. Pelatih juga mengungkapkan bahwa Megatron tetap tampil pada laga sebelumnya meskipun kondisinya kurang baik. Ia adalah pemain dengan rasa tanggung jawab yang kuat, jadi ia tidak menunjukkannya meskipun sedang tidak enak badan. Tapi saya pikir ia perlu istirahat hari ini, tambahnya. Absennya Megawati berdampak signifikan pada performa Red Sparks. Kehilangan sosok bintang yang biasanya menjadi tulang punggung serangan membuat pertahanan tim terguncang. Vanja Bukilic jadi sorotan usai dapat peran sebagai motor serangan. Tanpa Megawati, peran motor serangan beralih ke Vanja Bukilic. Pemain ini tampil menonjol dengan mencetak 18 poin, diikuti oleh Pyo Sung-ju yang menyumbangkan 10 poin. Meski begitu, upaya mereka masih belum cukup untuk mengimbangi keunggulan Pink Speeders, yang didukung oleh duet tajam Kim Yeon-kong dan Tutku Burgess. Keduanya masing-masing mencetak 20 dan 14 poin, sementara Jang Yoon-ju menambah 8 poin. Dengan hasil ini, Pink Speeders semakin kukuh di puncak klasemen dengan 23 poin dari 8 kemenangan beruntun. Mereka unggul dari Hyundai Hillstate di posisi kedua. Sementara itu, Red Sparks tetap tertahan di peringkat keempat dengan 10 poin, terpaut 6 poin dari IBK Altos di posisi ketiga. Selanjutnya, Red Sparks akan berusaha bangkit saat menghadapi GS Chalters pada 23 November 2024. Sementara itu, Pink Speeders akan menjamu Hillstate dalam duel dua tim teratas sehari kemudian. Absennya Megawati Hangestri membuat Red Sparks menghadapi tantangan berat untuk menjaga konsistensi di V-League musim ini. Dengan kondisi yang masih dipantau, kontribusi pemain seperti Vanja Bukilic menjadi krusial untuk menutup celah yang ditinggalkan Megawati. Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri mengalami cedera yang membuat Red Sparks ada dalam keadaan darurat. Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks kalah telak dari Pink Speeders dengan skor 0-3. Bermain di hadapan 3.000 supporter, kekecewaan pun terlintas dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin bahkan sejak sebelum pertandingan berlangsung. Otot paha Megawati Hangestri dalam keadaan tidak bagus. Jika memaksakan diri, itu akan memunculkan masalah baru. Jika Ko Hye-jin dikutip dari laman Exports News, Rabu, 20 November 2024. Ko Hye-jin mengakui tak bisa memaksakan Mega dengan kondisi seperti itu. Seakan tumpuan hilang, Ko Hye-jin pun melepas begitu saja kesempatan untuk menutup tren kekalahan timnya. Itu akan jadi masalah jangka panjang. Lebih baik dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan ini, kata Ko Hye-jin. Ko Hye-jin pun mengakui Megawati Hangestri dalam keadaan yang tak baik-baik saja. Dia mengakui Mega bertanggung jawab dengan mengungkapkan secara jujur soal cederanya alih-alih memaksakan diri di lapangan yang bisa membuat cederanya semakin berisiko. Megawati Hangestri adalah pemain dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Dia tidak menunjukkannya ketika dia sakit atau tidak sehat, tapi hari itu, dia merasa tidak sehat dan memberitahuku, kata Ko Hye-jin. Di sisi lain, banjir cedera telah dialami oleh pemain Red Sparks lainnya, Park Hye-min. Park Hye-min mengalami cedera pergelangan kaki, jadi sulit untuknya bertanding, tutup Ko Hye-jin. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menelan kekalahan keempat secara berturut-turut pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang tak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi tumbang 3 set langsung saat menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tampil di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 20 November 2024, Red Sparks dibungkam dengan skor 3-0. Oposite asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan absen pada laga kali ini. Megawati dikabarkan mengalami cedera otot paha yang membuatnya harus menepi sementara untuk beristirahat. Posisi Megawati di posisi 2 kemudian digantikan oleh Lee Seon-woo. Absennya Megawati membuat serangan Red Sparks bertumpu kepada Vanja Bukilic yang berdiri di posisi 4. Meski tanpa Megawati, Red Sparks tetap mampu menunjukkan penampilan cukup meyakinkan usai meraih keunggulan pada skor 4-1. Keunggulan Red Sparks bertahan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-5 setelah spike keras Lee Seon-woo yang menghasilkan block out. Sayangnya, keunggulan Red Sparks terlalu mudah untuk disamakan saat receive yang buruk dari Bukilic membuat skor berimbang pada Oktober 10. Satu serangan error dari Lee Seon-woo bahkan membuat tim tamu berbalik memimpin. Red Sparks mulai kesulitan untuk menahan laju serangan Pink Speeders hingga harus tertinggal sampai 5 angka pada skor November 16. Serangan Red Sparks seakan buntu tanpa kehadiran Megawati yang biasanya sebagai oposite utama.
Praktis, serangan Red Sparks hanya mengarah Bukilic yang berulang kali spike kerasnya berhasil terbaca dengan baik oleh lawan. Tim tuan rumah makin tertinggal dengan skor 14-23. Dua angka sempat didapat Red Sparks, tetapi spike keras lurus dari Kim Yeon-keung menghasilkan set point bagi Pink Speeders. Hingga spike Kim yang menghasilkan block touch berhasil membuat tim tuan rumah tak berkutik pada set pembuka. Pada set kedua, Red Sparks sempat mampu memimpin dua angka hingga skor 9-7. Tetapi dua serangan error dari Lee Seon-woo membuat kedudukan berimbang menjadi 9-9. Sejauh ini, pemain nomor punggung 15 itu tampaknya masih belum cukup mampu untuk menggantikan peran Megawati sebagai penyerang di sayap kanan. Beruntungnya, momentum kembali didapat Red Sparks dengan unggul pada skor 13-10 setelah servis Ace yang dicetak Teo Sung-ju. Namun, situasi dengan cepat kembali berbalik untuk menguntungkan Pink Speeders hingga berhasil mencetak set point pada skor 24-20. Kemenangan akhirnya didapat tim tamu untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pink Speeders begitu mendominasi serangan, terlihat dari catatan tingkat keberhasilan serangan mereka mencapai 41,27%, sementara Red Sparks hanya 30,16%. Pada set 3, pelatih Ko Hye-jin melakukan rotasi di lini serang dengan menukar posisi Bukilic dan Lee Seon-woo. Absennya Megawati sangat mempengaruhi serangan Red Sparks yang terbilang minim. Red Sparks akhirnya tumbang di kandang sendiri. Red Sparks nampaknya bisa mendapatkan kabar baik jelang big match melawan Pink Speeders, lantaran sahabat Megawati Hangestri kemungkinan bakal comeback. Sebagaimana diketahui, Red Sparks akan menjalani laga berat melawan Pink Speeders dalam lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Rabu, 20 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bakal menjadi momen penting untuk tim besutan Ko Hye-jin yang mengusung misi bangkit setelah terpuruk lantaran menelan 3 kekalahan beruntun. Akan tetapi ini akan menjadi ujian berat karena lawan yang akan mereka hadapi ialah Pink Speeders, tim yang belum pernah menelan kekalahan di awal musim ini. Tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-keung dan kawan-kawan itu tercatat berhasil menyapu bersih 7 kemenangan beruntun. Catatan apik tersebut membuat mereka menjadi pemuncak dengan mengemas 20 poin di papan klasemen sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Meski demikian, Red Sparks nampaknya akan memiliki amunisi tambahan, yakni Yeom Hee-seon selaku kapten tim dan sahabat Megawati Hangestri itu kemungkinan bakal comeback. Yeom Hee-seon sebelumnya terpaksa absen saat laga penting melawan Pink Speeders di putaran pertama beberapa waktu lalu. Hal ini sempat dikonfirmasi langsung oleh Ko Hye-jin selaku sang pelatih, yang mengatakan bahwa setter andalannya tersebut mengalami cedera. Kondisi lutut Yeom Hee-seon tidak baik, jadi dia tak bisa bermain hari ini, kata pelatih Red Sparks, dilansir dari Naver Sports. Saya tak tahu persis sejauh mana kondisinya karena saya belum menerima pemeriksaan dari rumah sakit, jelasnya lagi. Namun pada pertandingan melawan Hillstate pada Sabtu, 16 November 2024, kemarin, Yeom Hee-seon nampak ikut melakukan pemanasan bersama rekan-rekannya. Meski belum ada kabar resmi, akan tetapi hal ini pun menjadi angin segar bahwa kondisi sahabat Megawati Hangestri itu berangsur membaik. Ia bisa saja kembali diturunkan pada pertandingan melawan Pink Speeders di kandang sendiri. Sebelumnya selama Yeom Hee-seon absen, Ko Hye-jin mempercayakan posisi setter kepada Kim Chena dan An Ye-rim untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sang kapten. Red Sparks telah membuat gebrakan baru jelang Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhadapan dengan Pink Speeders di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks akan menjalani laga berat melawan Pink Speeders di lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Rabu, 20 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi momen penting untuk tim besutan Ko Hye-jin yang mengincar kemenangan demi mengakhiri catatan buruk mereka yang baru saja menelan 3 kekalahan beruntun. Sebelumnya Red Sparks menelan kekalahan dari Hyundai Hillstate dengan skor 1-3 pada Sabtu, 16 November 2024, kemarin. Pada laga melawan Hillstate, Ko Hye-jin sempat membuat gebrakan baru, yakni dengan memproyeksikan pemain yang bisa mengikuti jejak Vanja Bukilic. Vanja Bukilic sendiri memiliki posisi yang sama dengan Megawati Hangestri yakni sebagai oposite murni, hal ini membuat sang pelatih akhirnya menggesernya menjadi seorang outside hitter. Perubahan tersebut memberikan sejumlah dampak untuk tim, yakni positifnya meningkatkan kualitas serangan tim meski terbilang belum konsisten. Sehingga Bukilic bisa berduet dengan baik bersama Megawati Hangestri, dan mampu menjadi andalan bagi tim. Nyatanya bongkar pasang posisi pemain tak hanya dilakukan kepada Vanja Bukilic saja, namun juga untuk pemain Red Sparks lainnya. Hal ini terjadi saat Ko Hye-jin memproyeksikan Park Hye-min yang merupakan outside hitter berubah menjadi libero. Momen tersebut terjadi saat Red Sparks berhadapan dengan Hyundai Hillstate pada akhir pekan lalu.
Penampilan libero Red Sparks memang tengah menjadi sorotan beberapa pertandingan terakhir, karena dianggap melakukan banyak kesalahan. Alhasil tim berbasis di Daejeon itu mencatatkan receive buruk, dan telah menjadi sorotan bahkan oleh media Korea Selatan. Sehingga Ko Hye-jin akhirnya membuat gebrakan baru, dengan menempatkan Park Hye-min selaku outside hitter menjadi libero untuk menutupi kekurangan tersebut. Sayangnya, upaya sang pelatih belum memberikan perubahan berarti karena Red Sparks kembali kalah dari Hillstatte dengan skor 1-2 dalam laga tersebut. Selain itu, belum diketahui apakah Ko Hye-jin akan menurunkan Park Hye-min kembali sebagai libero atau tidak saat Red Sparks menjamu Pink Speeders. Red Sparks harus menerima kabar buruk dengan tersungkur dari zona playoff. Klub yang dibela Megawati Hangestri itu mengalami 2 kekalahan beruntun. Red Sparks harus mengakui keunggulan pemuncak klasemen sementara Felix, Pink Speeders pada pertandingan terakhir mereka di putaran pertama. Anak asuh Ko Hye-jin takluk lewat drama 5 set yang menegangkan, skor akhir 3-2. Megawati Hangestri mencetak 28 poin, Panja Bukilic 22 poin, dan Seung Ju Pyo menambah 9 poin, namun mengecewakan. Mempertahankan posisi keempat dengan 10 poin dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Terpuruknya Red Sparks juga disebut-sebut atas faktor absennya pemain pilar sekaligus kapten mereka yakni Yeom Hye-seon. Mantan setter timnas putri Korea Selatan itu harus menepi setelah mengalami cedera. Tak hanya itu, Kim Chena dan An Yerim yang diturunkan dinilai belum bisa tampil maksimal sebagai pengganti Yeom Hye-seon. Pasca pertandingan, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin memberikan komentar atas kekalahan anak asuhnya. Sangat disayangkan kami kalah, seorang pelatih yang memimpin sebuah tim tidak akan pernah merasa nyaman dengan kenyataan bahwa seseorang hilang atau mereka memenangkan 1 poin. Jika mereka berpikir seperti itu, mereka bukanlah tim yang bermimpi menjadi juara, ucap Ko Hye-jin dilansir Sport Chosun. Meski Yeom Hye-seon absen, tim menilai mereka harus berjuang untuk meraih kemenangan. Kami mungkin telah melihat beberapa kekurangan, namun kami juga memastikan potensinya. Sangat disayangkan bahwa pertandingan tidak berjalan mulus karena kesalahan mendasar, tambah Ko Hye-jin. Ko Hye-jin juga mengomentari performa Kim Chena dan An Yerim yang dimasukkan sebagai pengganti Yeom Hye-seon. An Yerim yang juga merupakan sahabat Megawati Hangestri itu belum bisa tampil maksimal sesuai keinginan pelatih. Memang benar bahwa mereka melakukannya lebih buruk daripada saat latihan. Mereka harus mengatasi beban dan tekanan. Saya selalu mengatakan kepada para pemain bahwa mereka harus mengatasinya, imbuh Ko Hye-jin. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan mengatasi beban dan tekanan. Tegas Ko Hye-jin menambahkan, atas kekalahan menyakitkan dari Pink Speeders, kini membuat Pink Speeders gagal menutup putaran pertama dengan bertengger di zona playoff Felix musim ini. Anak asuh Ko Hye-jin harus menerima kenyataan pahit dengan terlempar dari zona playoff dan merelakan posisi mereka diambil alih IBK Altos, yang kini mengumpulkan 13 poin. Sementara itu, Red Sparks sendiri hanya mampu bertengger di peringkat keempat klasemen sementara Felix dengan torehan 10 poin. Di sisi lain, kemenangan atas Red Sparks membuat Pink Speeders yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 17 poin di mana mereka belum terkalahkan musim ini. Sebelum bertemu Pink Speeders, Red Sparks juga harus kalah dari juara bertahan musim lalu, Hyundai Hillstatte 1-3. Megawati Hangestri berduel sengit saat Red Sparks bentrok Hyundai Hillstatte dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Pevoli kebanggaan Indonesia Megawati Hangestri tumbang 1-3 di Suwon Gymnasium, Sabtu, 16 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Red Sparks mendapat tekanan dari tim tuan rumah. Megawati dan kolega kesulitan membantu variasi serangan yang dilancarkan para pemain Hillstatte sehingga tertinggal jauh September 16. Sejatinya Red Sparks kerap menebar ancaman. Namun semua serangannya masih bisa diredam oleh para pemain Hillstatte yang bermain sangat solid. Red Sparks yang terus mendapat gempuran semakin tertinggal 14-20 dari Hillstatte. Variasi serangan yang dilancarkan Moma Basoko CS benar-benar membuat Megawati dan kolega kerepotan. Hasilnya, Hillstatte mengunci set pertama dengan kemenangan 25-18. Pada set kedua, Hillstatte masih tampil cukup dominan. Serangan-serangan yang dilancarkan tim tuan rumah itu cukup membuat para pemain Red Sparks kesulitan, hingga unggul 15-7. Tidak hanya bagus dalam menyerang saja, pertahanan Hillstatte juga sangat solid sehingga sulit untuk ditembus Megawati CS. Red Sparks pun semakin tertinggal 13-21 dari Hillstatte. Megawati CS benar-benar dibuat kesulitan untuk membongkar pertahanan Hillstatte.
Hasilnya, Red Sparks takluk di set kedua dengan skor 16-25 yang sekaligus membuat mereka tertinggal 0-2 dari Hillstatte. Red Sparks akhirnya berhasil bangkit di set ketiga. Megawati CS memulai set ketiga sangat baik. Variasi serangan yang kali ini mereka lancarkan lebih efektif sehingga ungguli Hillstatte dengan skor 16-12. Namun, Hillstatte sempat memperkecil kedudukan menjadi 21-23. Untungnya, Megawati dan kolega tidak kehilangan fokus sehingga sukses menutup set ketiga dengan kemenangan 25-23 yang sekaligus membuat skor menjadi 1-2. Pada set keempat, Hillstatte kembali mendominasi permainan. Kendati Red Sparks memberikan perlawanan, tim tuan rumah itu masih mampu unggul 15-12.